pesimis ya. Saya Oke. kira begitu. Baik. Persoalannya Pak Harli, saya harus sebutkan ya, kalau tadi Anda katakan bahwa salah satu alasan kenapa Thomas Lembong ditetapkan sebagai tersangka karena di saat Indonesia sedang surplus gula, ternyata impor gula dilakukan. Tapi saya ingin sampaikan data bahwa yang melakukan impor gula bukan hanya Menteri Perdagangan Thomas Lembong. Menteri-menteri sesudahnya, Enggar Setiato Lukito, impor gula sekitar 15 juta ton. Agus Suparmanto, impor gula sekitar 9,5 juta ton. Muhammad Lutfi, impor gula sekitar 13 juta ton. Zulkifli Hasan, impor gula sekitar 18 juta ton. Jadi impor-impor gula itu dilakukan di saat situasi Indonesia juga surplus gula. Apakah itu akan diusut juga Pak Harli oleh Kejaksaan Agung? Nah, kami mengusut perkara ini tentu berdasarkan dari laporan pengaduan masyarakat dan ini yang ditindaklanjuti ya. Oke. Nah, kita tunggu saja bagaimana seperti yang Mbak sampaikan tadi ya. Jadi yang mau saya katakan tidak ada debatable dalam kaitan ini, tidak ada politisasi. Tadi Masnya sudah sangat tegas menyatakan kita fokus saja terhadap kasusnya. Jadi tidak lagi misalnya Baik. berdebat terkait soal apakah ini ada soal kepentingan atau tidak. Kami tidak di ranah itu. Ya. Oke. Terima kasih. Oke, baik. Tapi kalau misalnya nanti pada saat persidangan ternyata penyidik tidak menemukan adanya dugaan fraud, gratifikasi dan juga suap, bagaimana Pak Harli? Untuk memperkuat nanti di persidangan ini. Ya, ini pasal sangkanya kan pasal 2, pasal 3. Oke. Berarti ini soal kebijakan ya? Yang dipersoalkan oleh Kejaksaan Agung adalah soal kebijakannya ya? Ya, di situ ada perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, menguntungkan orang lain, Oke. atau menguntungkan diri sendiri. Saya kira begitu, Mbak. Baik. Ya. Mas Zainur, kalau kita lihat di media sosial ini sangat terbelah sekali ya, bahwa banyak kemudian masyarakat yang pro dan kontra dengan penetapan tersangka terhadap Thomas Trikasih Lembong ini. Kalau dari sudut pandang Pukat UGM sendiri melihat apakah pasal 2 dan 3 ini terkesan tebang pilih atau bagaimana Mas Zainur? Ya, kalau soal perdebatan di publik, mungkin kita bisa lihat dari sisi positifnya ya. Ini bisa menjadi media pembelajaran bagi publik untuk peningkatan kesadaran hukum.